Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Alfred Jarinaldi dari Manajemen Bisnis. Topik TB2 saya yang berjudul Pengajaran Bahasa Indonesia di Lembaga Pendidikan Internasional. Makalah ini membahas tentang pengajaran bahasa Indonesia di lembaga pendidikan internasional, khususnya di lembaga yang menggunakan bahasa asing sebagai bahasa pengantar. Makalah ini akan mengulas tentang bagaimana membuat kurikulum bahasa Indonesia di lembaga pendidikan internasional dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengajaran bahasa Indonesia di lingkungan tersebut. Identitas nasional dan globalisasi. Yang pertama, identitas nasional. Indonesia memiliki identitas nasional yang terdiri dari ciri, watak, dan karakter yang membedakannya dengan bahasa lain. Identitas nasional ini dibentuk oleh kesamaan budaya, agama, bahasa, cita-cita, dan tujuan. Globalisasi. Globalisasi telah menciptakan dunia tanpa batas dengan interkoneksi antar negara yang semakin erat dan penggunaan bahasa asing yang semakin marak. Hal ini membawa tantangan bagi dunia pendidikan, khususnya dalam menjaga keseimbangan antara pelajaran bahasa asing dan penguasaan bahasa itu. Yang ketiga adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dengan kekayaan kosakata dan keunikan gramatiknya semakin menarik minat penutur asing. Namun, pengajaran bahasa ini di luar negeri menghadapi tantangan unik seperti perbedaan sistem tulisan dan keragaman budaya. Membuat kurikulum bahasa Indonesia. Hal yang perlu dilakukan yang pertama, integrasi kurikulum. Kolaborasi dengan guru mata pelajaran lain untuk mengintegrasikan unsur-unsur kebudayaan Indonesia ke dalam dalam materi pelajaran mereka. Misalnya, dalam pelajaran sejarah kita dibahas tentang pelajaran sejarah kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, kegiatan ekstrakurikuler. Adakan kegiatan ekstrakurikuler yang berfokus pada bahasa dan budaya Indonesia, seperti klub bahasa Indonesia, tari tradisional, atau gamelan. Yang ketiga adalah proyek kolaboratif. Ciptakan proyek-proyek yang melibatkan siswa dalam menciptakan konten bahasa Indonesia, seperti membuat blog, video, atau presentasi tentang topik yang menarik bagi mereka. Yang keempat adalah metode pembelajaran. Gunakan metode pembelajaran yang menarik seperti pembelajaran berbasis proyek, teknologi, dan koneksi antar dunia nyata. Kemudian adalah sumber daya. Pastikan tersedia buku, teks, materi pelajaran yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa dan menarik minat mereka. Sediakan pelatihan bagi guru untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam mengajar bahasa Indonesia sebagai bahasa asing. Lingkungan sekolah. Libatkan komunitas Indonesia di lingkungan untuk menjadi narasumber atau mentor bagi siswa. Adakan proyek pertukaran budaya dengan sekolah-sekolah di Indonesia untuk memperkaya pengalaman belajar siswa. Kemudian adalah manfaat mengajarkan bahasa Indonesia. Pemahaman tentang bahasa Indonesia, siswa akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang budaya, sejarah, dan masyarakat Indonesia. Peluang karir. Kemampuan berbahasa Indonesia dapat membuka peluang karir di berbagai bidang, terutama di sektor bisnis, pariwisata, dan diplomasi. Kemudian rasa hormat terhadap keragaman budaya. Pembelajaran bahasa Indonesia dapat menumbuhkan sikap toleransi dan saling menghormati terhadap keberagaman budaya. Jalinan diplomasi. Pengajaran bahasa Indonesia di tingkat internasional dapat membuat diplomatik antara Indonesia dan negara lain. Kemudian adalah faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengajaran. Yang pertama adalah kondisi pembelajaran. Konteks sosial meliputi sosiologistik, sosiokultural, dan sosioekonomi. Karakteristik peserta didik meliputi faktor usia dan faktor karakteristik kognitif, afektif, dan personal. Kondisi pembelajaran terdiri dari faktor treatment pembelajaran atau tujuan, isi, prosedur materi, dan evaluasi pembelajaran. Dan
exposure, bahasa target, dan setting yang alami. Yang kedua, karakteristik pembelajaran. Siapa pembelajarnya? Apa latar belakang etis linguistik dan keragaman mereka? Apa bahasa ibu, tingkat pendidikan, dan karakteristik sosioekonomi mereka? Bagaimana kapasitas intelektualis mereka? Faktor linguistik. Apa yang harus dipelajari peserta didik? Apa perbedaan dan kesamaan antara bahasa pertama dan bahasa kedua peserta didik? Apa saja aspek bahasa sasaran yang sulit dipelajari oleh peserta didik? Kemudian adalah faktor usia, critical period hiatus. Bahasa paling baik dipelajari sebelum masa pubertas. Yang kedua, your is better. Anak-anak memanfaatkan sifat bawaan pemerolehan bahasa sebagaimana pada pemerolehan bahasa pertama. Older is better. Peserta didik yang lebih dewasa memiliki kemampuan kognitif dan literasi yang akan mempercepat perkembangan bahasa kedua mereka. Early immersion versus late immersion. Anak-anak dari kelompok late immersion yang hanya mengikuti program immersion selama 2 tahun mampu menyamai kemampuan anak-anak usia 9 tahun dari kelompok early immersion. Kelima adalah bahasa kedua versus bahasa asing. Bagi yang ingin berhasil secara akademis dan profesional dalam bahasa kedua perlu untuk memulai sedini mungkin. Sedangkan dalam konteks sebagai bahasa asing kurang begitu penting untuk memulainya pada usia dini. Faktor elektif atau sikap dan motivasi. Sikap positif berhubungan dengan motivasi integrasi. Sikap negatif berhubungan dengan motivasi yang lemah. Motivasinya adalah motivasi integratif mendorong seseorang untuk mempelajari bahasa kedua mereka, keinginan untuk berinteraksi dengan anggota masyarakat penutur bahasa itu. Motivasi instrumental mendorong seseorang untuk mempelajari bahasa kedua karena tujuan fungsional seperti ingin memperoleh suatu pekerjaan atau lulus ujian. Faktor linguistik, bahasa ibu dapat menjadi modal yang berharga dalam memperoleh bahasa kedua. Peran guru bahasa perlu memahami sistem dan fungsi bahasa kedua dalam perbedaan-perbedaannya dengan bahasa pertama belajar. Kemudian adalah konteks politik dan sosial. Yang pertama, pemakaian dan status bahasa. Pemakaian bahasa kedua secara aktual juga merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan pelajaran bahasa. Yang kedua adalah kebijakan bahasa. Hampir semua negara memiliki semacam kebijakan eksplisit atau implisit yang mempengaruhi status bahasa asli dan bahasa asing. Yang ketiga adalah lingkungan sosial. Berada dalam lingkungan bahasa target akan memberikan banyak kesempatan untuk menggunakan bahasa secara terus-menerus dalam situasi yang berbeda. Kesimpulan dan saran, membuat kurikulum bahasa Indonesia di lembaga pendidikan internasional merupakan tantangan yang menarik. Dengan perencanaan yang matang, kolaborasi yang baik, dan pendekatan yang kreatif. Hal ini dapat terwujud, tujuan utamanya adalah agar siswa tidak hanya menguasai bahasa Indonesia secara linguistik, tetapi juga memiliki aspirasi terhadap budaya Indonesia. Keberhasilan pengajaran bahasa Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor kompleks yang saling berkaitan. Faktor internal seperti motivasi siswa, kemampuan guru, dan metode pembelajaran yang inovatif berperan penting. Di sisi lain, faktor eksternal seperti dukungan lingkungan sekolah, fasilitas pembelajaran, serta kondisi sosial budaya masyarakat juga turut mempengaruhi. Dengan mengintegrasikan bahasa Indonesia ke dalam berbagai mata pelajaran yang menciptakan proyek kolaboratif yang menarik, kita dapat membuat pembelajaran bahasa Indonesia menjadi pengalaman yang tak terlupakan bagi siswa. Selain itu, dengan melibatkan komunitas bahasa dan mengadakan pertukaran budaya, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang autentik dan memperkaya wawasan siswa.
Melalui upaya bersama, kita dapat menjadikan bahasa Indonesia sebagai jembatan penghubung antar budaya dan membuka peluang yang lebih luas bagi generasi muda. Sekian dari presentasi saya, baik dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih.